Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, sobat sekawan. Kali ini kami akan berbincang-bincang bersama Kang Udin atau yang sering disebut Bang Acong. Ya. Beliau adalah seorang RT di sebuah desa yang bernama Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Selamat malam Kang Udin. Ya. Selamat malam. Gimana kabar nih? Asik. Kok kabarnya asik? Iya dong. Kabar harusnya sehat Ya, apa Gak gitu. apa-apa biar beda kan nanti banyak yang. Kita membahas apa nih malam hari ini teman-teman? Ya. Tapi ada sesuatu yang mestinya nanti sobat suara sekawan Ya, bisa ambil materinya, bisa dipetik. Jadi gini nih, Kang Udin tadi udah disebutkan sama Mas Afan, dia seorang RT yang menurut saya fenomenal sekali ya. Fenomenalnya di mana? Ini kalau saya sering ngobrol, sering datang silaturahmi atau curhat, Kang Udin kalau ngobrol menyampaikannya juga kadang-kadang udah kayak anggota DPR, MPR gini. siap. Gini ya teman-teman, malam hari ini kita akan mencoba mengkupas bahwa peran RT di lingkungan desa itu sebagai apa, masyarakat itu posisinya ada di mana dan harus bagaimana. Terus lagi kira-kira ada nggak nih kebijakan pemerintah atau Pemdes yang kadang-kadang memang dirasa itu memberatkan atau apa namanya ya, kalau memberatkan sih enggak lah ya, kurang gagal paham dalam menanggapi atau memberlakukan apa yang menjadi kebijakan Pemdes ataupun pemerintah. Ini sering terjadi miskomunikasi jadi antara warga terus RT atau mungkin Pemdes itu sendiri nih. Malam hari ini kita akan mencoba mengupas semuanya itu Dibelah bareng. juga ya. Dibelah. Ya. Dibelah itu kalau semangka, Pak. Dikupas. Dikupas itu juga buah, Pak. Ya pokoknya malam hari ini kita akan coba mengeksekusinya lah lewat bareng dengan Kang Udin. Kang Udin itu punya 1000 kisah bahkan jutaan beliau dalam memimpin atau mengayomi masyarakat walaupun beliau hanya sebagai RT gitu kan. Mas Afan? Ya. Apa nih kira-kira mau kasih pertanyaan apa nih buat Kang Untuk Udin? awal mungkin kita lebih ke tugas dan fungsi RT itu sendiri ya. Soalnya kan mungkin masyarakat luas atau teman-teman sobat sekawan, suara sekawan di sana nggak tahu nih apa fungsi, apa tugas RT itu sendiri. Ya, silakan. Boleh dijawab ya. Acong, siap. Oh, Ini belum. mau santai apa gimana nih? Ngopi dulu Santai kayaknya. aja ya. Santai aja. Santai aja ya. Santai kambing apa santai ayam? Gini ya. Saya jawab sebisanya saya aja ya. Iya. Pakai ibaratnya ya yang lebih sederhana aja. Pemahaman sederhana aja. Kalau pakai yang kayak sesuai aturan itu nggak apal. Iya, siap. Jadi kalau kita bicara tentang tugas dan fungsi tadi ya. Iya. Kalau tugas dan fungsi itu gambaran sederhananya sih intinya kita mampu memahami itu masyarakat seperti apa, masyarakat kita itu seperti apa, potensi itu kan ada potensi apa biasanya? Potensi masalah. Ya, potensi masalah, potensi solusi itu kita benar-benar harus memahami. Cara kita harus memahami itu kan, nah itu kadang-kadang seringkali masyarakat itu kita tidak bisa memahami masyarakat ketika dalam suatu musyawarah atau dialog atau kumpulan rutinan ya, rutinan RT. Tetapi di rutinan itu sendiri
ternyata ketika kita sebagai moderator mungkin kita memberikan pertanyaan, tetapi justru yang kita mintai jawaban itu justru orang-orang yang besar-besar dulu. Ketika yang menjawab pertama kali itu orang-orang yang besar, itu secara otomatis yang kecil langsung diem. Ya enggak? Iya betul. Berarti gini mungkin Kang Din, kalau bisa saya tarik kesimpulan, RT sebenarnya lebih menampung aspirasi ya, menampung aspirasi dari masyarakat. RT menjawab kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau apa nih, kurang lebih ini gambaran saya loh, kayak gitu apa bukan? Kalau saya sih lebih cenderung yang simpel aja. RT itu pembantu, udah. Waduh, jongos pembantu. gitu. Ya. Iya apa ya? Jongos. Ini yang kadang-kadang gini, ketika siapapun itu, ketika dia mungkin diletakkan di depan, terus dia hanya berpikir tentang mengatur, nantinya kan otomatis kayak semacam diktator atau gimana itu kan jadinya kayak gitu. Tapi ketika kita langsung menempatkan diri sebagai pembantu, itu lain lagi ceritanya pasti. Lain lagi ceritanya. Jadi gambaran sederhananya begitu. Membantu lah ya. Membantu. Ya, tapi kalau misal dikatakan jongos ya mungkin itu perasaan saya aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu soal asumsi dan pendapat saya. Jadi intinya bicara soal RT, kalau tugas dan fungsinya itu memang banyak banget. Di SK-nya juga, di SK sudah tertera ya, Bang Acong. Ada ya. Tapi intinya RT itu lebih membantu aspirasi masyarakat, membantu kebutuhan masyarakat agar terjalin sebuah kerjasama atau mungkin mensukseskan misi dari pembangunan desa, misi PEMDES ataupun misi dari program pemerintah gitu aja. Betul. Ya. Mas Afan ada pertanyaan lain buat Bang Acong nih. Oh iya, kopinya dulu diminum nih. Kopi. Bang Acong, Masa nggak ngopi? Malu nih. Hah? Malu saya. Kenapa? Mau ngopi. Loh, teman-teman, ini maaf sekali ya, tempatnya ala kadarnya, mencoba untuk realistis juga dengan temanya malam hari ini. Yang penting tetap jangan lupa ngopi. Yang penting mudah. Apa yang kita bicarakan ini dapat dipahami secara sederhana, khususnya dapat ditangkap, dicerna untuk teman-teman sobat swastakawan semua. Yang selanjutnya mungkin terkait peran warga itu sendiri, peran masyarakat terhadap RT itu bagaimana? Peran masyarakat, peran warga. Kira-kira gini mungkin warga ini harus bagaimana menyikapi atau di kedudukan warga gitu kedudukan kan, warga untuk mensukseskan program pemerintah atau saling bekerja sama dengan RT itu bagaimana? Idealnya seperti apa gitu, Bang? Kalau masyarakat ataupun warga itu sebenarnya kalau memang kita kegiatan mau maju ya, kegiatan maju, setiap kali ada kegiatan kita siap. Yang pertama mungkin harus terbiasa bahwa di situ itu semua posisinya sama. Seperti itu, karena kadang ya memang harus ada titik-titik di mana ini harus tahu posisinya ini seperti itu. Tetapi mungkin cenderung lebih dibanyakin yang kita semuanya sama lah, satu tim gitu. Kalau bicara soal peran masyarakat itu ya jelas sebenarnya semuanya harus aktif. Cuma kan kita kembali lagi, kalau masyarakat harus aktif ya, biasanya itu tergantung dari
dari RT itu sendiri. Situasi sosial biasanya. Oh, situasi sosial. Iya, kondisi sosial. Karena kadang kan kalau ibaratnya kita mindsetnya masih banyak yang keliru, itu kan mudah apa ya? Udah apa namanya, miskomunikasi Ya, juga. seperti itu. Sekarang misalnya ada yang satu bicara negatif, terus yang lainnya langsung ikut bicara negatif. Intinya bicara soal kedudukan warga itu Anda mencoba menjajarkan lah ya, ramuan atau mungkin cara Anda mengayomi itu mensejajarkan, walaupun kadang-kadang teman-teman di titik-titik tertentu seorang RT ya harus ada ketegasan, harus ada inisiatif dan berpikir lebih luas dalam menyelesaikan konflik-konflik ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi ketika tadi pembicaraan soal satu RT, yang kedua masyarakat. Nah, itu kan sering terjadi pro dan kontra gitu kan. Banyak konflik gitu. Ini kira-kira yang sering dihadapi oleh Bang Acong itu sendiri apa sih? Apa kadang yang dihadapi tantangannya menanggapi ataupun mengayomi warga itu apa ini? Apa orangnya tuh susah diatur atau memang SDM maaf gitu ya, karena memang kalau bicara soal RT, mau itu warga istilahnya ASN ataupun TNI dan sebagainya, ketika bicara soal RT di lingkungan rumah tangga ya tetap kedudukannya tetap sebagai warga gitu kan. Kira-kira tantangan atau masalahnya itu apa Bang Acong yang sering dihadapi nih? Tantangannya jadi gini, ini balik ke belakang dulu boleh ya? Boleh kan kalau terkait peran masyarakat ataupun peran warga itu biasanya itu secara umum itu kan masyarakat malas untuk bicara. Malas untuk bicara. Kalau ada ketika sesuatu, di forum. Ketika diajak musyawarah kebanyakan cenderung diam. Kurang itu. Karena mungkin terlalu sering terjadi konflik lah antar kelompok mungkin. Biasanya kan seperti itu. Atau mungkin karena memang dari masyarakat itu sendiri setelah terjadinya pro dan kontra kan ada konflik, ada perasaan dari masyarakat itu sendiri yang mungkin merasa ada intervensi atau mungkin ya sedikit tekanan atau ancaman dari masyarakat yang lain. Salah satu intervensi itu kan termasuk yang tadi sudah saya sampaikan di awal, itu ketika kita musyawarah yang kita mintai masukannya itu justru orang besar dulu. Itu secara tidak langsung hasilnya intervensi. Itu karena yang kecil pasti nggak berani udah. Jadi secara tidak langsung ketika memang di forum, ketika apa tadi yang musyawarah besar itu mengeluarkan suara, ini otomatis masyarakat ini nyalinya udah langsung mengecil gitu. Iya. Makanya kalau saya sendiri sendiri ketika di forum, saya justru maaf ya, yang saya cari itu sebelumnya kemarin. Kalau sekarang sih sudah karena sudah paham terbiasa, sekarang udah saya bebasin. Tapi kemarin di awal untuk memancing itu kita justru cari orang-orang yang biasanya di forum nggak pernah bicara. Dan ini seandainya gini, Kang Din, keterbatasan ini kembalinya ke keterbatasan manusia itu sendiri atau keterbatasan masyarakat itu sendiri. Tidak semua masyarakat itu mampu menyampaikan aspirasi. Ya, itu dia. Jadi gini, sebelumnya itu sering saya sampaikan, kita musyawarah ini kita santai lah ya. Kita santai. Intinya yang penting dari panjenengan semuanya itu yang punya unek-unek silakan disampaikan. Jangan mengikuti bahasa saya ataupun yang lain. Yang bisanya pakai bahasa Jawa ya monggo, nggak masalah. Yang bahasanya berantakan nggak apa-apa, nanti saya ikut berantakan gitu aja. Intinya aspirasi lah ya. Aspirasi nyampe. Dan kenyataannya gini,
Saya pernah itu kaget ya, benar-benar kaget ketika saya konsepnya itu saya rubah, dan yang saya pancing untuk bicara itu justru yang biasanya nggak pernah bicara. Ya. Ternyata justru saya pernah menemukan ide-ide yang sangat cemerlang, simpel tapi itu cemerlang, simpel tapi cemerlang. Yang Simpel cemerlang. Setelah itu saya mengambil kesimpulan, oh kenapa dia bisa berpikir simpel, karena dia memang kesehariannya nggak berpikir macam-macam gitu. Sedangkan orang-orang yang pengalamannya jauh pasti setiap hari itu berpikir yang jauh, yang dekat nggak ketahuan begitu. Saya pernah dapat kayak gitu. Nah makanya dari itu karena di sini sudah terbiasa, ya mau yang kecil mau yang nggak bisa bicara dan lain sebagainya, semuanya di sini sekarang loh ya, kalau sekarang itu semuanya berani ya, berani sudah mulai memberanikan dan mampu berkomunikasi dengan Iya. cara mereka sendiri-sendiri. Dan yang kedua gini, ketika di situ ada yang belum terbiasa bicara, terus tiba-tiba dia kayak memaksakan diri tapi kadang-kadang masih kaku ya. Ketika yang dia sampaikan itu mungkin kurang pas ataupun keliru sekalian, kita jangan sekali-kali bilang kalau dia itu salah. Pasti patah lagi, besoknya nggak mau ngomong. Jangan sampai dipatahkan, kayak gitu. Trauma kalau bisa ya benar gitu aja udah. Ya benar, ya benar. Bagaimana istilah katanya itu kita ngewongkan wong gitu ya, istilahnya kita memanusiakan manusia gitu kan. Ketika bicara soal masyarakat, tentunya kan jelas dengan aturan main atau karakter seorang RT yang mungkin idealisme atau prinsipil sekali, itu tentunya mengalami pro dan kontra. Ya Kang Udin ya, Bang Acong menemui pro dan kontra nih. Kira-kira pro dan kontra itu sendiri ada nggak nih trik atau mungkin pengalaman yang sudah Anda lalui selama memimpin sebagai RT? Ilmu apa nih yang kira-kira bisa disampaikan sama teman-teman sobat suara sekawan ini? Atau mungkin ini istilah kata kalau bicara soal manajemen itu menurut saya pribadi juga tidak hanya perbankan atau mungkin bisnis gitu. Ini pola-pola seperti itu pun bisa kita aplikasikan lewat RT kepada masyarakat. Kurang lebih kayak gitu atau gimana Kang Udin? Trik-triknya nih kira-kira tentang bagaimana menyelesaikan konflik-konflik itu sendiri. Itu kan kita butuh cara dan proses gitu. Yang saya katakan tadi manajemen konflik. Kira-kira sepakat nggak nih manajemen konflik? Sepakat, itu jelas. Jadi ketika kita mengadakan musyawarah ya, dan di situ sudah ada kesepakatan, biasanya ketika itu berjalan bagus ya, mungkin aman-aman saja. Tapi ketika terjadi benturan, pasti yang tadinya suaranya berbeda, kontranya pasti akan menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Biasanya kayak gitu. Konflik itu besar gitu. Iya, itu biasanya kayak gitu. Cuma kan kalau di sini itu yang saya terapkan kecenderungan ini, ketika sebelum terjadi masalah, itu sudah saya sampaikan bahwa ketika ini sudah menjadi kesepakatan, siapapun itu tidak ada yang boleh kalau ini salah, keputusan ini salah dan lain sebagainya, walaupun nanti menghadapi masalah gitu. Walaupun nanti menghadapi masalah, jangan sampai ada yang bilang kalau ini salah. Justru di situ kadang-kadang saya sedikit ya biar ininya hidup. Saya bilang gini, siapapun nanti ketika ada yang bilang salah, pasti dia orang-orang yang biasanya memang suka bikin onar, yang suka menyalahkan. Iya enggak?
bisanya Berarti cuma menyalahkan. indikasi provokator gitu Iya. kan, atau perusak gitu kan. Kan secara otomatis beda lagi ceritanya ketika orang yang memang mungkin biasa jiwa sosialis lah ya. Kalau memang dia jiwa sosialis, ketika ada teman yang salah satu tim, dia pasti akan bantu. Tapi kalau dia bicarain dia ini si A salah, si B salah dan sebagainya, itu jelas justru dia yang bikin masalah sebenarnya, malah merusak. iya selama ini ternyata seperti itu. Nah ketika itu saya sampaikan di forum, ternyata hasilnya ketika kegiatan itu dilaksanakan Ya. dan kegiatan selesai apapun hasilnya, ternyata tenang, nggak ada yang nyalain, walaupun hasilnya kadang jelek, kadang sedang, kadang bagus, nggak ada itu. Manajemen konflik ya. Ya di samping itu gini, di samping Oh iya, itu gini, gimana? Kita jangan mudah terbawa ketika di situ terjadi masalah dan mungkin ada yang ibaratnya nyikut kita lah, kita disikut, mungkin kita ikut panas. Karena sebenarnya gini, sejauh apapun siapapun itu yang menyikut kita percaya ini aja, roda berputar, nanti kebenaran pasti akan naik, entah dari mana loh, entah dari mana. Yang penting kita jalan ke sananya, kita enjoy aja lah. Ada yang bilang iya gitu. Jadi itu sih. Ya, manajemen konflik. Tadi satu kata menurut saya menarik nih, tentang membangun jiwa sosialis gitu kan. Betapa pentingnya membangun jiwa sosialis, karena memang apalagi di era-era sekarang, di peradaban zaman sekarang, karena memang banyaknya orang yang memang acuh tak acuh, masa bodoh, atau bisa dikatakan apa itu ya bahasanya, kalau ya pokoknya individual gitu kan. Ya. Jadi yang pertama mungkin penangkapan saya dari manajemen konflik itu sendiri, membangun jiwa sosialis. Terus yang kedua adalah, ini kayaknya bicara soal dinamika nih, soal dinamika di mana kebenaran tetaplah benar gitu kan, meskipun kebenaran itu berasa pahit gitu kan, yang hak tetaplah benar gitu kan. Pahit kan gini, itu berasa pahit kalau kita masih setengah-setengah menganggap itu pahit. Sebenarnya gitu, sama aja ini nih. Ini kopi kan pahit kan? Kopi nggak pahit pak. Kopi dulu kan. Kopi asem pak. Kalau pahit perjalanan hidup saya pak, ada pedasnya juga gitu kan. Sama bro. Curhat, nggak boleh curhat. Malam hari ini kita nggak boleh curhat. Jadi kalau masalah masyarakat, masalah lingkungan, ketawa loh. Masalah lingkungan, masyarakat itu membangun demokrasi itu caranya kita harus memberikan kesempatan pertama itu justru kepada orang yang tidak pernah bicara, belum pernah bicara. Itu kalau kepingin demokrasinya hidup, caranya kayak gitu. Atau kepada orang yang sangat teraniaya gitu. Bukan yang bisa, bro. Enggak, mesti sama orang yang teraniaya gitu kan. Iya, padahal persoalannya yang teraniaya adalah RT-nya gitu kan. Dengan kebijakan-kebijakan konyol, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak rasional gitu kan. Kan bisa saja gitu kan. Bisa saja loh. Artinya saya tidak terlalu curhat banget, bro. Enggak, ini enggak curhat. Ini enggak curhat. Ini fakta gitu kan. Tapi enggak tahu juga. Kan saya bukan narasumbernya. Narasumbernya adalah Anda. Terserah. Jadi gitu. Kalau kita membangun demokrasi justru dari masyarakat yang belum terbiasa bicara. Kadang-kadang kita menemukan, walaupun di tempat sampah ternyata ada diamond. Apa diamond? Diamond setahu saya es krim pak. Es krim diamond. Manajemen konflik tadi 2 pembahasan. Idealnya itu kira-kira masyarakat itu mesti gimana sih? Apa mesti tadi dengan di manajemen konflik itu sendiri kita perlu menata diri, perlu memang kesadaran diri untuk membangun jiwa sosial. Terus yang kedua, oh iya, ini satu lagi,
Jadi gini, ketika kita mengadakan musyawarah itu seringkali ya, karena mungkin kita sudah tahu aturan duluan, kita sudah referensinya sudah jauh duluan, tetapi kan kenyataan di masyarakat tidak sama seperti kita, iya kan? Kok tiba-tiba di forum itu, cuma misal loh, di forum itu kebetulan yang menjadi keputusan kesepakatan terakhirnya itu adalah yang menurut kita itu sebenarnya nggak pas. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, kita tinggal amatin aja semuanya. Kalau memang di situ timbul semangat, walaupun kesepakatan itu kurang pas, nggak apa-apa. Itu harus disikat. Jangan kita memaksakan yang menurut kita nggak benar. Nanti mereka langsung patah semuanya. Pokoknya ikutin dulu. Nanti tetap kembali lagi. Kebenaran itu akan naik dengan sendirinya. Dan kadang-kadang justru ketika terjadi masalah, mereka sendiri yang ingat apa yang sudah pernah kita sampaikan di forum sebelumnya gitu. Seringnya seperti itu. Tapi rokok dulu ini saya tunggu korek Pak, gantian Pak. Saya lagi pijitin. Waduh. Teman-teman, dalam sebuah pembangunan bangsa dan negara atau program pemerintah, tentunya peranan RT itu sangat penting dan warga juga penting. Sering menemui permasalahan di miskomunikasi, terus juga sering menemui pro dan kontra. Ini kebijakan-kebijakan pemerintah atau mungkin kebijakan pemerintah yang sampai ke Pemdes atau pemerintah desa, kira-kira sampai sejauh ini sudah sinkronkah atau sudah sampai enggak kira-kira tujuan daripada apa yang diinginkan oleh pemerintah lewat sekup Pemdes terus jatuh ke RT, ke warga gitu. Atau mungkin gambarannya sekonyong-konyong pemerintah atau mungkin Pemdes membuat sebuah kebijakan tanpa tahu akar permasalahannya di warga nih. Ini karena persoalan yang rumit sekali di RT atau warga gitu. Sinkronisasi antara kebijakan-kebijakan atau program pemerintah itu sendiri nih, Bang Acong. Ya. Jadi kalau perlunya sinkronisasi antara Pemdes dengan basis lah ya. Iya, anggap saja RT basis kita tingkat basis lah. Kita di RT itu tingkat basis karena yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Jadi kadang gini, ketika di masyarakat itu sudah terbangun demokrasi, sudah terbangun jiwa sosial yang tinggi, kebersamaannya sudah mulai tumbuh, keluargaan. Ini gambaran secara umum loh, saya tidak bilang tentang desa desa kita itu bukan. Cuma secara umum, terkadang justru dari pihak katakanlah itu Pemdes, siapapun itu, justru ada sekarang misalnya ngurus surat pengantar aja lah, surat pengantar mau bikin KTP misalnya atau kata. Itu ketika kesadaran masyarakat sudah tinggi, pasti dia akan ngurus pengantar RT terus ke RW terus ke desa. Kadang-kadang ada tuh dari masyarakat langsung ke ini entah ke perangkat atau ke Pemdes mungkin kok lolos gitu loh. Nah itu mungkin perlunya kerjasama dari basis juga dengan pemerintahan desa itu di situ. Itu sering terjadi seperti itu. Secara umum loh ya. Ya secara umum. Secara umum. Jadi saya jalan-jalan kemana di desa luar juga kenyataannya seperti itu. Artinya lompat. Iya. Nah, terus yang kedua itu kan ketika naik harusnya kan kita pakai tangga, istilahnya gambarannya tangga lah ya, dari RT RW ke desa. Kadang-kadang pas turun pun ada yang loncat juga. Harusnya
sekarang misalnya ada program apa, tiba-tiba langsung itu ngapain itu, tiba-tiba langsung ke yang bersangkutan, ya. Langsung ke masyarakatnya, RT-nya nggak dikasih tahu, RW-nya nggak dikasih tahu, langsung. Iya, itu kan jadinya nanti ketika nanti ada masyarakat yang bertanya ke kita, nah, ternyatanya kita nggak tahu. Iya. Intinya sering ditemui. Iya, termasuk nggak cuma dengan Pemdes, kadang-kadang kayak data yang mungkin urusan sosial lah ya. Iya. Itu ternyata ada yang datanya di sana lagi naik lagi, katanya desa nggak tahu, katanya gitu loh. Dan itu berat lagi. Gambarannya seperti itulah. Jadi kalau memang pembangunan secara keseluruhan itu kepingin kita asik, jalannya kita asik, itu harusnya memang harus sadar semuanya, jangan cuma kita aja yang sadar. Lu sadar nggak bro? Nggak tahu nih. Setengah. Saya Gua juga setengah. Ngopi dulu bro. bisa sadar bisa enggak, atau perlu saya menyadarkan diri Anda gitu. Ya ini makanya ini. Mas Afan mungkin punya pertanyaan lain nih. Untuk harapan Harapan sih, seperti apa dari Bang Acong? harapannya satu aja dulu lah, jangan banyak-banyak lah. Iya. Ya, harapan satu aja lah. Harapannya dapat gajian tetap gitu ya Pak. Ya, Iya. Aduh, Mungkin nggak salah sih. nggak gitu. salah, benar Nggak sekali gitu ya. Iya. Harapannya gitu kan. Harapannya sih sadar bareng. Sadar. Oh, sadar bareng. Simpel banget lah ya. Sadar. Bang. Sadar bareng. Memang sejauh ini saya sendiri, Anda, masyarakat atau pemerintah yang belum sadar ini. Ya dulunya semuanya nggak sadar sih. Iya. Dulunya nggak sadar. Terus sampai Dulunya sekarang nggak juga sadar. belum sadar. Ya. Ya udah, Ya saya udah. mau sadar saja lah. Lewat percakapan ini saya mencoba menanamkan diri saya, mulai menyadarkan diri nih. Saya ikut lah. Saya ikut. Kamu ikut nggak? Ikut. Ah ya. Udah. Oke, kayaknya cukup sekian lah ya obrolan kita pada malam hari Iya. ini. Jadi teman-teman, sebelumnya saya ucapkan ini malam Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman Muslim. Semoga dapat meningkatkan ibadah. Dan malam hari ini kayaknya cukupan sekian ya. perbincangan dengan Kang Acong sebagai RT. Semoga bermanfaat. Semoga ya. bermanfaat dan menginspirasi, atau dapat menambah wawasan. ya menambah wawasan. Intinya gitu aja teman-teman. Dan cukupkan sekian. Ini jangan lupa teman-teman untuk tonton video kami, like, subscribe, comment, and share. Bagikan. Kayaknya cukup sekian. Ya. Sekiranya banyak salah, saya dan teman-teman berikut kru, secara pribadi saya minta maaf sama Kang Udin, atau Kang Udin tidak mau memaafkan saya dan teman-teman juga tidak masalah. Yang penting pesannya sampai. Sekian dulu. Wahiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.